Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bolo. Selamat memulai pagi ini ya. Kita awali dengan bismillah ya. Dan rasa puji syukur alhamdulillah iso tangi ya, iso tangi iso. Tangi gawe kopi ya. Rutinitas pagi. Yang pertama ngopi. Bar subuhan ngopi kayak ngopi tak tutut nah, ya begitulah kehidupan. Nah, jadi ya jalani saja. Dan hari ini jane anak pengajian ya, anak Zainuddin MZ di Ringin Anom Cabean. Tapi karena akomodasinya saya tidak ada, alias naik ngontel ya lumayan dan masih pemulihan lagi, saya tidak ada. Dan lah itu ceramah-ceramah ya segini bisa pintar ceramah. Nah, kecuali kalau Mbah Yai ya, kalau Mbah Yai saya biasanya menyempatkan. Nah, kejangkau ya good gitu aja. Semalam juga membersamai warga di Bendungan ya. Khotibul Hadat, Khotib Al Hadat. Jadi ya ngono tok. Ya, tapi ono lucu-lucune juga. Yo, piye? Tekno. Jadi saya itu kadang yo iki piye to gitu. Ora paham, ora gelem paham, apa ora sinau kan gitu. Aduh. Ya kalau bagi orang yang paham kan tadi lucu. Ya kalau orang yang belum paham mungkin ya biasa atau malah bagus kan. Tapi kalau yang paham kan lucu. Iya ya, neranginnya gimana ya? Jadi saya pakai kaos oblong, kaos singlet. Ibarat kata saya pakai kaos singlet terus datang ke hajatan. Boleh, boleh. Neng wangun pora kan gitu. Bermasalahnya wangun pora. Bolehnya boleh. Tapi pasnya itu, momennya itu pas atau tidak. Ya sebuah ya amalan ini, amalan. Nah kecuali niatnya untuk apa? Ya biar tahu, biar bisa pembelajaran lah intinya. Tapi kalau itu diniatkan untuk hal seperti itu, ya itu tadi. Aku kaos oblong, moro nang kondangan. Kaos singlet ya, ora kaos oblong dimendhe kaos singlet ya. Dan tidak. Ya nek saya sebatas sebagai hiburan saja. Ya guyu-guyu ngampet. Oke, yang masih ini masih ada beberapa ya. Terus pokoknya dang-dang cepet gitu karena terbatas ya, jumlahnya terbatas. Khotibul Hadat, Khotib Al Hadat. Nah, kalau yang versi ini ada penjelasannya, baiknya ya. Yang sering disampaikan Mbah Yai itu sumbernya dari sini, Saroh. Ini juga ada riwayatnya. Saya senang baca itu. Jadi kalau di sela-sela waktu yang longgar itu saya baca. Ini ada riwayatnya ya. Beliau itu siapa? Beliau adalah Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Abu Bakar At-Tawil bin Ahmad Musrifah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat
bin Ali Kholi, Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa An-Nakib bin Muhammad An-Nakib bin Ali bin Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Thalib, putra dari Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Jadi dan beliau, keturunan beliau itu datang ke Jawa, khususnya Solo. Itu eranya kalau tidak Amangkurat 4 ya Pakubono pertama. Pakubono pertama. Saya punya riwayatnya. Insya Allah sahih. Dan itu simbah kami. Ngeri orang. Loh saya. Jadi selama ini itu saya nggak ngerti ya itu moyang keluarga kami juga. Dan saya dipahamkan sering berjalannya waktu. Lucunya ketika saya ngoyak untuk Jawanya di Mangkunegaran, itu ditanya, Mas sampean Arab? Saya kaget. Nah, baru si beliau menjelaskan, memang ada yang tersambung ke genetika Arab. Nah, kemudian saya cari, saya oyak juga. Dan alhamdulillah saya mendapatkan catatan valid. Dan catatan ini jelas valid karena ditulis oleh salah satu keturunan dari Mbah Idris Jamsaren. Anda tahu siapa Mbah Idris Jamsaren? Beliau itu adalah mursyid Thariqah Sasiliyah di Surakarta. Jadi yang bermain Thariqah pasti tahu. Thariqah Sasiliyah di Surakarta itu mursyidnya adalah Mbah Idris Jamsaren. Beliau mendapatkan ijazah dari Mbah Abdul Muid Klaten. Abdul Muid ini adalah salah satu keturunan dari Mbah Imam Rozi Singo Manja. Dan di keluarga kami itu ada beberapa thariqah ya. Ada Sasiliyah, ada Naksabandi, ada Satoriyah. Salah satu mbah saya yang bernama Mbah Marwan Abdul Jalil Klaten itu Satoriyah. Baik-baik semuanya thariqah. Saya ini kena thariqahnya, sudah mendarah daging. Serasa aneh-aneh, melu bae itu Tapi memang cenderung lebih ke Naksabandi Khalidiyah. Itulah kenapa ada nama Khalid di nama saya. Karena simbah Putri itu santri dari Popongan, santri dari Mbah Mansur Popongan. Dan simbah Putri itu cucu kesayangannya ya ini yang model seperti ini. Iki nganyel gitu. Cara cedok. Ya alhamdulillah ya. Yes. Riwayatnya ya seperti itu. Ya akhirnya diperkenalkan dengan roti al-hajat. Roti al-hajat, roti bul hajat. Ya alhamdulillah semoga bermanfaat ya untuk kawan-kawan, untuk yang lainnya. Saya dari awal itu sudah tahu fadilah ya, fadilah atau manfaatnya itu sejak awal saya paham, dipahamkan gitu. Tapi ya lucu-lucu. Dan alhamdulillah juga ini saya tes, saya praktekkan untuk orang lain. Untuk saya pribadi alhamdulillah sudah banyak sekali yang saya dapatkan. Ya kalau untuk mendoakan orang lain bagaimana gitu.
Ya kita jajal dan luar biasa hasilnya wes bisa. Tapi itu open the record, hanya memang saya simpen saja untuk saya pribadi. Ya, dan kemarin itu ya salah satunya ini saya mendapatkan kitabnya, mendapatkan donasi kitab. Salah satunya itu yang ketok ya. Jadi ada seorang kawan punya hajat, kita perjanjian awal gitu. Kalau nanti sukses, nanti deal, saya ada permohonan, saya pengen berbagi kitab. Oke, berapa? Ya tidak banyak, paling 30-an lah dengan harga sekian-sekian. Oke, deal. Alhamdulillah deal. Saya berikan, saya sampaikan ke kawan-kawan juga. Ya, seperti itu. Jadi ya segala sesuatu itu harus ada bukti, harus ada isyarah. Kalau isyarah mungkin tidak semua orang bisa memahami, tapi kalau ada bukti, semua orang bisa memahami. Karena kebanyakan orang itu melihatnya hasil, bukan melihat prosesnya, tapi hasil. Ya sudah, kita akan kasih hasil. 30 kitab Rotibul Hajat didonasikan. Saya hanya sebatas jembatan, saya sebatas perantara untuk saya sebarkan lagi. Dari seseorang yang ya kami dekat juga. Dan kedekatan kami pun ternyata diamati orang lain. Kok bisa sedekat itu? Padahal orang sekitarnya pun jarang yang bisa mendekat. Tapi saya bisa. Ya kan, saya tidak ada kepentingan masalahnya. Jadi saya berkawan, bergaul itu tidak ada kepentingan. Sehingga ya los saja. Entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, entah itu pedagang, entah itu pejabat, bahkan jenderal. Bagi saya ya semuanya sama-sama manusia, sama-sama makhluk hidup. Ya. Dan tidak ada kepentingan, dalam arti ya kita berkawan. Saya pernah satu mobil dan ternyata beliau itu bintang 2 Purnawenawan bintang 2. Wah tahu gitu ah. Ya enggak masalah, justru ketika kita enggak tahu kita jadi apa ya, alami. Nah, seandainya pada waktu itu saya tahu beliau bintang 2, wah saya takut greweli mungkin. Alhamdulillah enggak. Ya biasa saja. Adalah kawan. Kami juga akrab, misalnya saya ketemu beliau ya pasti ya sapa juga. Ya kehidupannya seperti itu. Jadi biasa itu. Sama seperti ketika orang lain itu untuk mendekati yang ini itu mereka mikir-mikir, nah, saya biasa saja. Ya, karena kita itu berkawan itu hanya sebatas sebagai sharing, untuk ngobrol, untuk ya melihat sisi lain kehidupan. Nah, ya seperti itu. Bergaul dengan yang kaya ya oke, dengan yang miskin ya oke. Seperti saya ini sering berkenalan dengan para pedagang itu ya. Karena saya juga pedagang. Caranya kan gitu. Belajar. Ya, mungkin kawan-kawan di sana yang sudah tahu saya, sudah hafal, sudah bisa saya ini seperti apa. Kalau belum tahu ya mungkin ya bertanya-tanya juga. Aneh itu. Ya tapi ini modelnya seperti itu. Ya banyak pengalaman ya selama saya belajar ini. Protek Al-Haddad. Dan ini masih saya pelajari terus.
Di sini banyak manfaatnya sebagai nos atau apa ya, dalam dunia balap itu nos, jadi kan buanter itu ya. Kalau kita jalan pelan gitu tuh, butuh dan cepet dan banter itu pakai nos ya. Dan ini nosnya, termasuk nosnya dengan satu syarat istiqomah, ini untuk mencari jodoh ya iso. Makanya hati-hati ya, yang baca ini itu harus benar-benar pure ya untuk merasa hati. Karena kalau ini disalahgunakan, misalnya untuk pemikat, untuk pelet bisa, Nah, misalnya saya niatkan untuk meleti uang ya iso. Tapi bukan itu, ya, esensinya bukan itu. Tujuan saya lebih tinggi daripada sekedar untuk hal-hal sepele semacam itu. Ada di sini ada. Cari jodoh misalnya kan. Lebih halus, kata lebih halus. Kata kasarnya kan untuk pelet gitu. Kata halusnya untuk mencari jodoh. Nah, di sini ada. Dan saya tahu bagian mana yang harus dibaca. Hati-hati. Loh, ini kita pakainya jalur langit, sudah enggak pakai logika, Enggak ada ilmunya, enggak ada rumusnya. Rumus dunia. Rumus dunia udah enggak ada, udah pakai ini jalurnya jalur langit. Sampai usaha sepi, usaha macet, usaha tersendat atau banyak utang ngono wae lah gampang. Istiqomah baca ini. Tapi ya jangan sekedar baca ya. Jadi di sini itu harus dipelajari benar-benar, dipahami benar-benar. Kalau sekedar baca, semua orang bisa baca kok. Masih bisa. Di sini ada tulisan Arabnya, ada tulisan Latinnya. Saya yang nggak bisa tulisan Arab saja, itu bisa baca dengan tulisan Latinnya. Lalu kenapa berbeda? Kitabnya sama, gurunya sama. Kenapa hasilnya beda? Kan di sini memahami, menjalani. Sama seperti sholat. Semua orang sholat. Tapi yang benar-benar sholat itu yang mana? Ya. Angel, memang angel. Jadi kita harus tingkat secara spiritual itu harus naik satu tingkat lagi. Podo sholatnya, gerakannya sama. Tapi rasa hati yang berbeda. Kemudian sholat jamaah, kusuk, nonsen. Wah, kumbahan gurung garing. Sholat mikir kumbahan, banyak. Panjang lah nanti kalau diterangkan panjang. Ya alhamdulillah selama dari Mbah Yai ya terbuka satu persatu. Ya. Ya monggo kita belajar lebih dalam lagi nanti. Nah, kemarin ada yang protes juga. Zaman Nabi apa didawuhkan, apa disarankan khotib. Ya samanya goblok lah. Jadi khotib itu tersusun jauh setelah eranya Rasulullah. Tapi beliau masih ada sambungan dengan Rasulullah. Ya. Namanya bid'ah yang baik. Boleh, bid'ah yang baik itu boleh. Musab itu Quran, kitab Quran. Itu saja bid'ah kok. Jadi belajarlah itu ya sejarah itu. Positif sidik dalil, Ya goblok kowe iki. Goblok. Nanti tidak mempelajari. Sampeyan kira kitab Quran yang sekarang itu zaman Nabi ada? Ya ada. Jadi dulu tulisan Arab atau Quran itu kan lembaran-lembaran dan tersebar
Baru ketika zamannya Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan itu dikumpulkan atas petunjuk dari Umar bin Khattab. Kumpulkan. Di pelajaran itu zaman SMP udah ada. Mungkin sampean pasti bolos, jadi tidak paham pelajaran sejarah Islam. Ya. Jadi ojo sithik-sithik bid'ah, sithik dalil. Ya. Dan yang sekarang dijalani manusia sekarang itu kan turunan-turunannya atau turunan dari dalil. Ya ada dalil pokoknya itu pasti ada. Tapi tidak letterlek, ya, tidak letterlek. Dari penafsiran. Ini ada istilah ijma, ya. Ijma itu kesepakatan. Kalau enggak seperti itu ya Islam tidak berkembang. Ya. Zaman Nabi tidak ada mobil. Ya kan? Rodok pinter sidik gitu loh. Wawasannya diperluas dulu. Nah ora, hidup makan kaku terus gampang sidik-sidik nesu, gampang emosi dan lain sebagainya. Karena letterlek itu hanya sebatas apa ya, dogma, sedangkan agama sendiri bukan dogma, beda dogma. Jadi harus benar-benar paham. Maka celakalah orang yang sholat, hati-hati, celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat tapi masih ngelirwak anak yatim, orang miskin dan lain sebagainya. Ini dipahami benar-benar, dibaca kelanjutannya, dipahami, diresapi dulu lah. Jangan letterlek, jangan hanya sebatas ditelan mentah-mentah. Nah, sampean makan durian ditelan mentah-mentah monyor mulutnya. Harus dibuka, dioncei, baru nanti ketemu nikmatnya. Dan ya rotip adat ini contoh ya. Kalau orang sudah di atas 50 tahun, kan maca kitab mushaf, apalagi dia baru belajar Quran, belajar Islam, susah. Ya. Maka diberikan disusun rotibul hadad. Podo-podo maca Quran tapi versi mininya. Dan ini sudah dipilih yang memiliki khasiat, istilahnya itu. Ini manfaat, sudah disesuaikan dosisnya. Yang obat itu wis dosisnya. Tapi saya sudah dapat inti sarinya, sudah dapat ekstrakan intinya dari Quran, itu saya sudah dapat intinya. Jadi tidak semua orang bisa memahami sampai inti. Ya angel memang harus bertahap, step by step. Syariat, hakikat, terus tarekat, makrifat, dan ini satu kesatuan, harus dipisah, ya, satu kesatuan. Syariatnya harus tetap jalan, hakikatnya juga jalan, tarekatnya jalan, makrifatnya nanti Gusti Allah yang memberi. Nah, orang sekarang lucu-lucu kok. Mengklaim ya, dakwa, mendaku, aku. Aku makrifat tok, ora butuh syariat. Oh, bedes sih, goblok ya. Justru ketika merasa sudah makrifat, syariatnya harus lebih diutamakan. Nek sampean ngaku makrifat, tapi syariatnya sampean tinggalno, sampean keliru dalane. Tarekat sampean itu salah, jalane sampean salah. Ini harus satu kesatuan utuh.
Maka ketika saya mencari guru, saya lihat sholatnya. Kalau dia sholat, saya ikuti. Kalau dia tidak sholat, saya tinggal. Ngapain? Dasarnya, pondasinya saja dia nggak kuat, mau diikuti. Percuma. Ya. Karena itu syarat sahnya. Syariat itu syarat sahnya. Baru kemudian kita mempelajari hakikatnya. Piye penjabarannya? Hakikatnya bagaimana? Teorinya bagaimana? Kemudian kita lihat tingkah lakunya lewat apa? Tarikatnya, tarikohnya. Bagaimana dia menghadapi orang, bagaimana dia menyelesaikan masalah. Ya iya, bahasane ngono. Tapi cek ngene ngono, cek ngono ngene. Cek lucu-lucunan, cek mikir alah, hal-hal sepele. Tak tinggal, tak tinggal. Ijek golek sing berlendir-lendir. Tak tinggal. Syariatnya dapat, hakikatnya dapat, torikohnya tidak dapat. Tak tinggal. Arep di pondok, arep di mikire cek tepat. No. Saya kejam kalau urusan prinsip saya kejam. Tinggal gitu aja. Masalah kenal ya kenal. Tapi kalau wah dunia ini. Dan dia cerita sendiri. Kan lucu. Dan dia itu sebenarnya ada di riwayat. Saya membaca riwayatnya dan itu benar. Ini orangnya. Ini orang. Alkisah pada suatu ketika. Ada seorang wali. Wali ketemu wali. Di situ ada kisah. Saya diperlihatkan ini orang. Oh. Ya kenapa? Kesalahan. Salah. Masih fitunya. Tapi seolah-olah akhirat. Dan itu terlihat. Menurut saya kan yo semi kasar. Tahu ya. Tak skin. Di scan saja. Ya, apa ya? Ada barcode-nya. Saya baca barcode-nya. Sudah. Karena orang-orang yang sudah bersih, sudah itu enggak pasti bercahaya kok. Ada sesuatu yang unik. Jadi seperti itu. Makanya kalau belajar itu ya benar-benar diresapi. Nah, urusan duniawi insya Allah saya sudah enggak pengen. Tambahan pamer hal-hal dunia itu, sudah pengen. Ya aneh juga kan. Dan kadang juga digoda hal seperti itu. Tapi ya ngapain? Tapi kalau sampean pamer sebuah perjuangan yang berdarah-darah bahkan. Nah, itu yang bikin saya iri kan perjuangan. Prosesnya saya lebih iri ke seseorang itu karena prosesnya, bukan hasilnya. Hasil itu bonus saja. Pakai ini. Hal-hal duniawi itu bagi saya sudah tidak penting. Ya. Kalau penting, wis biyen. Saya memilih jalan ini. Yang saya cari di jalan ini itu adalah nikmat batin. Dan saya mencari dari sisi yang lain. Seperti kemarin ada yang tanya, datang ngontel tekan Solo loh. Saya punya maksud, saya punya sebuah misi. Saya menikmati itu, mencari sisi lain. Yo memang rekoso, memang berat. Tapi ya itulah, kalau pengen dapat ya harus menjalani itu, dapat ilmunya, dapat nikmatnya, dan pasti akan diberikan nikmat itu tadi. Yang saya cari nikmatnya. Ya. Nikmat itu hanya bisa diterima, kita dapatkan setelah menjalani sebuah
susah, sebuah perjalanan yang sedih dan lain sebagainya. Kita tahu apa manis itu kalau kita sudah merasakan pahit. Ya, kopi itu kita tahu manis tidaknya itu kalau kita sudah merasakan pahitnya kopi tanpa gula ya, misalnya. Kan minum itu terus, maka begitu ada sedikit saja gula tercampur di situ, itu sudah beda rasanya, sudah tahu. Jadi ya seperti itu filosofi kopi. Nah, oke. Kalau mau lebih mendalam lagi, silahkan bulan ke sini. Ya, kita ngobrol-ngobrol, sharing ya. Seperti kemarin Mas Aji, namanya Mas Aji Karitorio. Itu juga. Ya di sini ngobrol ngalor ngidul. Dan waktu pun berjalan cepat karena frekuensinya sama frekuensinya. Ketika frekuensi sama itu waktu itu serasa cepat gitu. Tapi kalau frekuensinya tidak sama, waktu berjalan lambat sekali dan bosen nih, ya. Bosen nih. Oke, itu saja dulu ya. Monggo Pinara. Nanti kita di sini di Kebon Desa buka mulai jam 8. 8 pagi sampai 9 malam. Monggo Pinara. Sambung lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.